Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. PT PLN Persero terus berkomitmen mewujudkan transisi energi menuju net zero emission tahun 2060. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan dioperasikannya 4 proyek energi hijau pada tahun 2025 untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan di Indonesia. PT PLN Persero menyatakan bahwa 4 proyek energi hijau seperti energi surya dan energi bayu akan beroperasi pada tahun 2025 untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan di Indonesia. Keempat proyek ini terdiri dari pembangkit listrik tenaga surya Terapung Saguling dengan kapasitas sebesar 60 MW, PLTS Terapung Karangkates 100 MW, pembangkit listrik tenaga bayu Tibor 22 MW, dan PLTB Tanah Laut 70 MW. Selain keempat proyek tersebut, terdapat proyek PLTS Terapung Singkarak 50 MW yang akan beroperasi pada tahun 2026 dan PLTB Sulbaksel 60 MW dan 70 MW yang akan beroperasi pada tahun 2027. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI menyampaikan bahwa PLN telah mengimplementasikan rencana usaha penyediaan tenaga listrik hijau 2021-2030 dengan porsi EBT sebesar 20,9 GW hingga 2030. Dengan rinciannya terdiri dari 10,4 GW dipasok oleh pembangkit hidro, 5,0 GW dari pembangkit surya dan bayu, biomasa sebesar 0,6 GW, geotermal atau energi panas bumi sebesar 3,4 GW, serta lainnya sebesar 1,5 GW. Sebagai kelanjutan pemenuhan komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT di Indonesia, ke depan akan semakin banyak proyek pembangkit EBT PLN yang akan segera beroperasi. Ini diantaranya adalah PLTS Terapung Saguling 60 MW, PLTS Terapung Singkarak 50 MW, PLTS Terapung Karangkates 100 MW, di sini ada PLTB di Timor 22 MW, PLTB Tanah Laut 70 MW, kemudian juga PLTB Sulbaksel 60 dan 70 MW, sehingga ke depan kami segera mengakselerasi seluruh pipeline pembangunan EBT yang sudah tercantum dalam RUPTL 2021 sampai 2030. Ditambah kami juga sedang dalam proses merancang RUPTL yang baru antara tahun 2024 sampai tahun 2033. Pemirsa, PT Perusahaan Listrik Negara Persero menargetkan pada akhir tahun 2024 akan menyelesaikan pengubahan 2.000 tiang listrik yang berbasis baja maupun beton menjadi stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Inovasi ini diambil PT PLN Persero karena proses pembangunannya lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan jauh lebih terjangkau. PT Perusahaan Listrik Negara Persero akan mengubah 2.000 tiang listrik PLN baik yang berbasis baja maupun beton menjadi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau charger kendaraan listrik. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI mengatakan kebijakan ini sudah dimulai sejak awal tahun 2024 dengan mempertimbangkan potensi jutaan tiang listrik PT PLN yang dapat digunakan langsung sebagai SPKLU dengan proses pembangunannya dapat berlangsung lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan jauh lebih terjangkau. Sampai saat ini PT PLN Persero telah membangun sebanyak 1.380 SPKLU di 956 lokasi yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia, terdiri dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Ia menjelaskan bahwa PLN telah memetakan rencana penambahan SPKLU berbasis geospasial, baik SPKLU tiang maupun non-tiang di titik-titik yang strategis, di tengah keramaian, area parkir, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Ini adalah inovasi kami di mana kami bisa mengubah, memanfaatkan tiang listrik PT PLN Persero ini baik yang dari berbasis pada baja maupun yang berbasis pada beton, sehingga bisa mengubah atau menambah fitur di dalam tiang listrik itu sebagai SPKLU. Nah, tentu saja karena ini biayanya jauh lebih murah dan kami juga bisa memilih lokasi yang sangat strategis, misalnya di tempat-tempat umum di mana banyak sekali kendaraan listrik yang parkir di daerah tersebut atau di sekitar apartemen dengan konsentrasi kendaraan listrik yang banyak sekali terparkir di sekitar apartemen tersebut.
kami langsung bisa mengubah tiang listriknya menjadi SPKLU. Nah, karena biayanya lebih murah, tentu saja di tahun 2024 ini kami menargetkan menambah 2.000 unit SPKLU tiang selama di tahun 2024 ini. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Betty Epsilon Idros mengatakan aplikasi Sirekap akan tetap digunakan pada pemilihan kepala daerah 2024. Menurutnya dari hasil evaluasi, KPU sedang menyusun daftar perbaikan untuk fitur di sistem informasi rekapitulasi. Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan data hasil pemilu di pemilihan kepala daerah 2024, Komisi Pemilihan Umum akan tetap menggunakan sistem informasi rekapitulasi suara. Sejumlah perbaikan akan dilakukan guna menutup kelemahan Sirekap di pemilu 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Betty Epsilon Idros dalam diskusi publik bertajuk Menjamin Keterbukaan Informasi dan Penanganan Disinformasi dalam Pilkada Serentak 2024 di Jakarta. Betty tak memungkiri dalam temuan evaluasinya, KPU menyadari kelemahan Sirekap, sehingga KPU akan memperbaiki perihal terjemahan foto angka perolehan suara menjadi data numerik menjelang Pilkada Serentak 2024. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan angka perolehan suara antara yang dicatat di TPS dan hasil pembacaan Sirekap yang menggunakan teknologi optical character recognition. Dan akan ada perbaikan untuk Sirekap. Tapi mohon di-underline bahwa kelemahan Sirekap itu ditemukan karena Sirekap itu sendiri. Jadi Bapak Ibu pun menemukan data C hasil pun itu dari Sirekap. Dan ini akan kami perbaiki terutama ketika menampilkan data dari numerik menjadi data yang table. Selain perbaikan pada sistem perhitungan, Sirekap juga tengah mengembangkan One Election Data Map atau satu peta data pemilu yang memuat semua informasi kepemiluan di Indonesia. Proses pengembangan telah mencapai 70%. Diharapkan satu peta data ini akan menghimpun informasi pemilu hingga level TPS. Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Saiful Islam menegaskan program Tapera bukanlah program yang baru. Dana simpanan peserta Tapera tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk dalam postur APBN. Hal tersebut disampaikan Saiful Islam dalam konferensi pers tentang program tabungan perumahan rakyat di kantor staf Presiden Jakarta. Kantor Staf Presiden bersama BP Tapera mengundang Kemenaker, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan OJK menggelar konferensi pers untuk menjawab pertanyaan masyarakat dan memberikan pernyataan terkait mekanisme Tapera. Direktur Sistem Manajemen Investasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Saiful Islam mengatakan program Tapera bukan program baru, sehingga dana simpanan peserta Tapera tidak akan digunakan untuk kegiatan pemerintah. Selain itu, dana Tapera juga tidak masuk dalam postur APBN. Bahwa dana simpanan peserta Tapera itu tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam postur APBN. Tidak masuk ke dalam APBN. Yang terjadi adalah justru penjelasan saya yang pertama tadi, APBN setiap tahun, paling tidak sampai dengan tahun 2024 ini, mengalokasikan sebahagian dari investasi non-permanennya dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diharapkan itu bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk rumah murah tadi. Jadi ini yang perlu untuk saya garis bawahi, bahwa simpanan peserta Tapera itu tidak masuk ke dalam skema APBN. Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudionugroho menyebutkan banyak sekali masyarakat Indonesia di belasan provinsi kesulitan memiliki rumah yang layak huni dengan harga yang terjangkau dengan penghasilan mereka. Heru kemudian menjelaskan manfaat lain dari BP Tapera. Heru mencontohkan pengeluaran bulanan BP Tapera lebih hemat dibandingkan KPR komersial. Peserta Tapera juga akan memperoleh benefit pengembalian dana tabungan di akhir masa kepesertaan. Tidak hanya itu, Heru menegaskan tidak semua pekerja wajib menjadi peserta Tapera. Mereka yang menjadi peserta Tapera adalah mereka yang memiliki upah di atas upah minimum.
Di kesempatan yang sama, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri menyebutkan pemotongan upah pekerja untuk program Tapera baru akan dilakukan pada tahun 2027. Kemenaker akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Tapera. Terbitnya PP 21 2024 tidak semata-mata langsung memotong gaji atau upah para pekerja non-ASN TNI Polri, karena nanti potongannya, mekanismenya itu akan diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Itu mengenai mekanismenya. Kemudian yang kedua langsung isu penolakannya. Kalau terkait dengan isu penolakan, ini kan masalahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kami pemerintah belum memperkenalkan dengan baik, belum melakukan sosialisasi masif. Jadi wajar kalau teman-teman pekerja dan pengusaha belum kenal jadi nggak sayang. Nanti insya Allah kami akan segera melakukan sosialisasi, public hearing secara masif. Ya, kami juga terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman stakeholders ketenagakerjaan. Jadi tenang saja, kita akan terus lakukan diskusi secara intensif dan sekali lagi ini masih sampai 2027, nggak usah khawatir. Belum ada pemotongan gaji upah untuk para pekerja dimanapun non-ASN TNI dan Polri. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan dialog mengenai bantuan pangan beras, kiat pemerintah jaga kebutuhan masyarakat. Sesaat lagi.